Perceraian orang tua menggoreskan luka batin mendalam bagi anak-anak. Apalagi bila pasca bercerai, hubungan anak antara kedua orang tuanya tidak seimbang dan tidak terjalin baik. Hal ini bisa menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar kepada anak itu sendiri. Nah, cerita inspirasi pertama kali ini dikirimkan oleh seorang wanita berdarah Indonesia Filipina yang kita sebut saja Bunga. Kehidupan Bunga berubah 180 derajat usai orang tuanya bercerai. Di masa mudanya, dia harus menggantikan peran sebagai ibu yang mana dia mesti mengurus keempat adik-adiknya serta mengurus rumah. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan perlakuan buruk dari orang terdekatnya sendiri. Masa muda Bunga dirampas, kehidupannya hancur, hingga pernah membuat Bunga berkali-kali mencoba bundir. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Bunga adalah anak pertama sekaligus anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Dia lahir tahun 1990 di Sabah, Malaysia. Ketika usianya menginjak 14 tahun, kedua orang tua Bunga berpisah. Usai perceraian orang tuanya, Bunga beserta keempat saudaranya tinggal bersama ayah kandung mereka. Sementara ibu Bunga menikah lagi dengan lelaki pilihannya. Setelah perceraian orang tuanya, Bunga sebagai anak tertua terpaksa mulai belajar mengurus rumah serta keempat adiknya. Bagi Bunga, pekerjaan ini baru pertama kalinya dia kerjakan sebab selama ini ibunya lah yang melakukan itu semua. Bunga yang kala itu masih berusia 14 tahun terpaksa harus beradaptasi dengan kebiasaan barunya. Dia juga mesti belajar bagaimana cara memasak beragam hidangan untuk disantap ayah beserta adik-adiknya setiap hari. Tak jarang dia mendapat bentakan dari ayahnya karena kurang becus mengurus rumah. Lelah, sedih, semua perasaan itu Bunga pendam sendiri dalam diam. Seringkali dia menangis meratapi nasib yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan sama sekali. Nasib Bunga semakin memburuk semenjak teman akrab ayahnya yang kita sebut saja Andi mulai membaur ke dalam keluarganya. Sedikit informasi tentang Andi, dia merupakan seorang duda berusia 40 tahunan yang sudah memiliki 2 anak. Kedua anaknya tinggal bersama mantan istrinya, sedangkan Andi hidup seorang diri. Waktu itu, perekonomian ayah Bunga sedang tidak baik dan Andi inilah yang sering membantu masalah finansial keluarga Bunga. Andi bahkan seringkali memberi uang kepada Bunga serta keempat adiknya agar mereka bisa jajan seperti anak-anak lainnya. Jadi tidak heran Bunga beserta adik-adiknya sudah menganggap Andi seperti pamannya sendiri. Sebab kebaikan Andi membuat mereka segan dan menghormatinya. Namun sayang, kebaikan Andi rupanya hanya pencitraan saja. Layaknya peribahasa yang berbunyi, ada udang di balik batu. Macam itulah Andi berbuat baik kepada keluarga Bunga. Suatu hari, ayah Bunga menyuruh semua anaknya menginap sementara waktu di rumah Andi. Sebab waktu itu, ayah Bunga ada urusan bisnis luar kota yang mengharuskan dia tidak pulang. Maka dari itulah dia menyuruh anak-anaknya menginap di rumah sahabat karibnya, yaitu Andi. Orang yang paling dipercaya ayah Bunga di tanah perantauan Sabah, Malaysia. Tidak ingin membantah, Bunga beserta keempat adiknya menuruti permintaan ayah mereka. Setibanya di sana, mereka disambut hangat oleh Andi. Berhubung waktu mereka sampai di rumah Andi sudah malam, mereka berlima pun langsung disuruh tidur ke kamar kosong yang tepat bersebelahan dengan kamar Andi. Karena kamar tersebut tidak memiliki lampu tidur, alhasil mereka berlima sepakat tidur dalam kondisi lampu menyala. Sebab beberapa dari adik Bunga takut tidur dengan kondisi gelap.
Beberapa jam kemudian, adik-adik Bunga sudah tertidur lelap, sedangkan Bunga masih terjaga. Saat sedang berusaha memejamkan mata, tiba-tiba lampu kamar mati, lalu terdengar suara langkah kaki dari arah pintu. Bunga yang ketakutan tidak sanggup beranjak dari kasur itu pun hanya bisa terdiam. Bunga semakin bergidik tatkala ada seseorang sedang berusaha melucuti celananya. Seketika tubuh Bunga membeku, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha teriak sekencang mungkin sampai membangunkan keempat adiknya. Sementara itu, di balik suara teriakan Bunga yang memecahkan keheningan, terdengar samar suara langkah kaki berlari keluar kamar. Bunga sungguh tidak tahu siapa itu karena kamarnya dalam kondisi gelap. Meski demikian, dia bisa menebak kalau orang yang barusan berusaha melecehkannya adalah Andi. Sosok yang selama ini dianggap seperti pamannya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya, Bunga beserta adik-adiknya pulang ke rumah mereka. Tidak ingin merahasiakan kejadian semalam, Bunga memutuskan untuk bercerita perihal peristiwa tersebut ke ayahnya. Tapi malangnya, semua pengaduan Bunga dianggap omong kosong. Sang ayah sama sekali tidak mempercayai perkataan putrinya. Yang lebih parahnya lagi, walaupun Bunga sudah bicara jujur kepada ayahnya, bukannya was-was, si ayah malah menitipkan lagi anak-anaknya kepada sahabat karibnya Andi setelah seminggu kejadian itu berlalu. Kali ini, bukan Bunga dan keempat adiknya yang menginap di rumah Andi, melainkan sebaliknya, yaitu Andila yang diminta menginap di rumah Bunga. Kala itu, Bunga tidak tahu ayahnya ada urusan apa dan pergi kemana, sampai-sampai Andi disuruh menemani sekaligus mengawasi mereka berlima. Seperti yang bisa kalian tebak, kejadian yang sama terjadi lagi. Ketika tengah malam tiba, Andi memasuki kamar Bunga untuk melampiaskan gairah dewasanya. Tubuh mungil Bunga melemah, tidak bisa melawan tenaga Andi. Malam itu menjadi malam terburuk bagi Bunga. Sungguh tidak disangka orang yang selama ini dipercaya dan dianggap seperti pamannya sendiri telah tega merenggut mahkotanya. Pasca peristiwa kelam itu, Bunga tidak berani mengadu ke siapa-siapa. Percuma juga dia bilang ke ayahnya karena pasti perkataannya akan dianggap bualan semata. Ingin mengadu ke ibunya pun susah sebab mereka sudah dipisahkan jarak yang cukup jauh. Mengetahui kondisi Bunga yang hanya bisa diam dan tidak berani speak up tersebut justru membuat Andi lebih leluasa berbuat itu lagi. Selama kurang lebih hampir 3 bulan, Andi menjelajahi tubuh Bunga tanpa rasa bersalah sedikit pun. Berulang kali Bunga selalu menghindarinya, akan tetapi ada saja kesempatan Andi mengancam gadis malang tersebut. Mental Bunga yang semakin hari semakin menciut hanya bisa pasrah menerima perlakuan buruk Andi. Hingga suatu hari, buah dari perilaku Andi muncul dan membuat dirinya panik. Ya, Bunga hamil anak Andi. Tidak ingin perbuatannya diketahui sahabat karibnya, Bunga yang saat itu sudah putus sekolah diajak Andi ke ibu kota dengan alasan mencari kerja. Ayah Bunga percaya-percaya saja dengan perkataan Andi, padahal sesungguhnya tujuan Bunga dibawa ke ibu kota ialah untuk menyembunyikan kehamilan tersebut dari ayahnya. Setibanya di ibu kota, Bunga tinggal bersama pacar Andi yang juga seumuran dengan Andi. Dia bilang ke pacarnya kalau Bunga adalah ponakannya yang dihamili lelaki lain. Andi seolah-olah ingin menutupi aib Bunga dari keluarganya, padahal pada kenyataannya dialah biang keroknya. Dunia seakan runtuh, seperti tidak ada harapan lagi bagi Bunga untuk melanjutkan hidupnya yang sudah terlanjur karam. Berkali-kali Bunga mencoba melenyapkan janin serta kehidupannya, tapi untungnya percobaan itu selalu gagal. Bulan demi bulan berlalu, perut Bunga juga kian membesar. Saat tiba hari perkiraan lahir, Andi membawa Bunga ke suatu daerah yang Bunga sendiri tidak tahu di mana tempat itu. Sesampainya di sana, tak lama kemudian Bunga melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Belum sempat mengasihi anaknya dengan puas, Bunga dikembalikan lagi ke kota tanpa membawa anaknya. Merasa dunianya sudah hancur, Bunga enggan balik ke rumah ayahnya.
Di ibu kota, dia kembali tinggal dengan pacar Andi. Tapi setelah masa nifasnya berakhir, dia menuntut Andi agar membantunya mencarikan kerja supaya Bunga bisa hidup mandiri. Usai mendapatkan pekerjaan sebagai ART, hubungan Bunga dengan Andi mulai merenggang. Apalagi setelah 8 bulan lamanya tidak berjumpa, Bunga mendengar kabar bahwa ternyata Andi sudah menikah dengan pacarnya. Berita pernikahan Andi tersebut membuat Bunga sedikit lega. Paling tidak, sekarang dia sudah benar-benar lepas dari jeratan maut Andi. Meski demikian, keterpurukan Bunga akan masa remajanya yang telah hancur membuat dirinya menjadi pemurung dan pendiam. Sikap Bunga itu kemudian berdampak buruk terhadap kinerjanya. Kerja pun bahkan tidak bisa fokus hingga suatu hari dia membuat kesalahan yang membuatnya dipecat. Malu pulang ke rumah orang tuanya, Bunga akhirnya memutuskan pergi ke kampung halaman bapaknya yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Indonesia. Di sana, dia tinggal bersama bibinya, yaitu adik perempuan dari ayahnya. Selama tinggal di rumah bibinya, Bunga diperlakukan seperti pembantu, yang mana semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bunga. Hal ini membuat kondisi mental Bunga semakin parah. Setiap hari, dia harus mengkonsumsi obat antidepresan karena gangguan bipolar yang ia derita. Selain kesehatan mental, Bunga juga mengalami penurunan berat badan hingga 7 kg. Dari yang tadinya 40 kg, menurun ke angka 33 kg saja. Namun beruntungnya, semua pengalaman pahit itu sudah berakhir. Pintu kebahagiaan Bunga perlahan terbuka setelah salah satu sepupu Bunga menawarkan kerja menjadi pegawai laundry. Sebab kini dirinya tidak lagi menumpang di rumah bibinya. Di tempat kerjanya disediakan tempat tinggal gratis dan juga mendapat tunjangan makan. Bunga yang selama ini susah bersosialisasi dan tidak punya teman, kala itu dia mulai membuka diri kepada orang lain. Di lingkungan barunya ini, Bunga mendapat teman baik yang selalu perhatian dengannya. Baru kali itu, Bunga merasa dihargai dan merasakan indahnya menjalin hubungan akrab dengan seseorang yang dianggapnya teman. Lambat laun hidup Bunga semakin membaik, apalagi setelah dia menentukan pilihan hidupnya. Bunga yang dari dulu tertarik dengan agama Islam itu pun belajar memperdalam ilmu agama Islam dan akhirnya memutuskan menjadi seorang mu'alaf tanpa sepengetahuan keluarganya. Menurut pengakuan Bunga, hati dia merasa damai sesudah menjadi seorang muslim. Dia merasa seperti terlahir kembali. Demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya, Bunga berusaha berdamai dengan dirinya sendiri, termasuk berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Saat ini, Bunga sudah hidup tenang dan bahagia bersama suami tercinta. Meski dulu rencana pernikahan mereka pada tahun 2019 sempat tidak mendapat restu keluarga besar, namun ayah Bunga memberikan restu kepada mereka. Akan tetapi, hingga sekarang ada satu yang masih mengganjal di hati Bunga, yaitu perihal masa lalunya. Selama ini dia tutup rapat masa lalu kelamnya dari keluarga besar maupun ayahnya sendiri. Tapi setelah dia menikah, tiba-tiba perasaan bersalah muncul karena sudah merahasiakan kejadian buruk itu. Nah teman-teman, berikut ada pertanyaan dari Bunga. Menurut kalian, apakah harus dia menceritakan masa lalu kelamnya kepada keluarga besar dan juga suaminya? Tolong bantu jawab di kolom komentar ya guys. Oh iya, buat kalian yang ingin berbagi cerita inspirasi, juga boleh banget ya teman-teman. Caranya, tulis pengalaman cerita inspirasi kalian secara runut, jelas, dan detail, lalu kirim ke alamat email ragamcerita1@gmail.com. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tim kami bisa memahami ceritanya dengan gampang. So, sekian dulu cerita inspirasi hari ini. Semoga dari kisah Bunga yang barusan kita bahas dapat memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Jaga kesehatan ya teman-teman, agar kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Have a nice day and see you.